Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, luar biasa. Oke, baik Pak. Hari ini kita sudah masuk pada pendampingan individu 6. 6, ya. Berarti ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita pada pendampingan individu. Dan setelah ini, ya mungkin kita tinggal mengikuti kegiatan Loka 6 dengan Loka 7 ya. Ya, Pak. Oke, baik Pak. Sebelum saya akan bertanya ataupun berdiskusi tentang fokus pendampingan individu 6 ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali tentang fokus pendampingan pada hari ini. Siap. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang persiapan panen hasil belajar. Ya. Kemudian juga kita juga berdiskusi tentang pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak atau umpan balik 360 derajat. Kemudian diskusi tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan dan juga mendiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Ya. Berikut terakhir adalah penilaian pemetaan aset. Siapa? Di dalam penilaian pemetaan aset itu kita akan mendiskusikan apakah tujuan program itu sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Itu yang akan kita diskusikan nanti. Baik Pak, kita lanjut pada fokus yang kita diskusikan. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama adalah apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan juga rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Baik. Hal yang sudah didapatkan selama 1 bulan ini, yaitu mungkin yang pertama adalah melakukan identifikasi aset atau pemetaan aset bersama warga sekolah atau semua yang staf yang ada di sini, termasuk orang tua, siswa maupun PTK yang ada di sini. Kemudian adapun hasil dari identifikasi aset itu yaitu dari hasil kolaborasi adanya pemetaan aset yang sudah disosialisasikan, bahkan sudah didiseminasikan oleh kami. Kebetulan di sini ada 2 guru penggerak, jadi saya katakan kami kepada orang tua siswa, perwakilan orang tua siswa dan seluruh warga sekolah. Di situ sudah disosialisasikan bagaimana bisa menggunakan sumber daya yang ada atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang pengembangan pendidikan di sekolah ini. Itu hasil yang sudah berjalan dalam 1 bulan ini. Kemudian apa lagi ya Pak? Kemudian yang kedua adalah bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yaitu otomatis ketika di pendampingan kemarin sudah berbincang banyak hal dan sudah banyak masukan dan saran untuk kedepannya. Mulai kemarin kan di pendampingan kemarin kan mengenai di pasca observasi yaitu dalam proses pembelajaran apa-apa yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Nah, itu yang harus dikembangkan, dan hasil dari pendampingan kemarin dan untuk tindak lanjutnya adalah bagaimana saya sebagai pendidik, khususnya guru penggerak, calon guru penggerak, bagaimana bisa memperbaiki segala proses pembelajaran yang bisa berdampak positif untuk
siswa yang bisa supaya bisa didapatkan oleh siswa dengan hal yang baik dalam proses pembelajaran itu, yang kemarin mulai dari strategi apa yang harus saya gunakan, model dan pendekatan apa yang harus saya terapkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kemarin juga masukan dan saran yang sangat membangun saya sebagai pendidik adalah bagaimana seorang pendidik itu harus memahami konsep yang ingin diberikan kepada siswa, dan itu sudah saya tindak lanjuti dengan cara memperbaiki diri saya sebagai pendidik sebelum memasuki proses pembelajaran. Yaitu harus memahami dulu kebutuhan dan apa-apa kebutuhan siswa, kemudian pendekatan dan strategi serta model pembelajaran yang bagaimana yang bisa memenuhi segala kebutuhan siswa. Kemudian berikutnya, sebelum saya memberikan konsep, terlebih dahulu saya harus lebih paham, lebih mengerti, dan bagaimana bisa menerapkan atau memberikan konsep itu yang gampang atau mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu Capaian selama 1 bulan terakhir. Capaian selama 1 bulan ini. Capaian selama 1 bulan ini terhitung dari selesai pendampingan 5 kemarin. Capaian yang sudah saya dapatkan adalah saya sudah bisa mengelola dirinya saya dalam proses pembelajaran, itu dengan itu tadi, memperbaiki segala proses pembelajaran yang ingin saya terapkan ke depannya, yaitu mulai dari penyusunan modul ajarnya, penerapan strategi dan model pembelajaran, kemudian pendekatan-pendekatan apa saja yang harus saya siapkan atau yang saya perlu pertimbangkan ketika melaksanakan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran saya bisa menjadi proses pembelajaran yang bermakna, kemudian bisa tersirat di peserta didik itu adalah proses pembelajaran yang menyenangkan. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah menjawab banyak tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, kemudian juga tindak lanjut dari pendampingan, dan juga capaian selama 1 bulan terakhir. Dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bapak sudah melaksanakan pemetaan aset, dan juga di mana dalam pemetaan aset itu Bapak sudah melakukan diseminasi bersama rekan CGP juga di sekolah ini. Dan alhamdulillah dengan diseminasi yang sudah Bapak sampaikan dari kegiatan pemetaan aset itu sudah dapat menghasilkan satu hasil pemetaan aset. Kemudian tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, di mana Bapak sudah menindaklanjuti tentang pelaksanaan observasi kemarin dengan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pada saat observasi. Alhamdulillah Bapak saat ini sudah mendapat sudah bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada murid, dan juga sudah sudah bisa mengelola emosi dalam dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih, dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak yang sudah banyak sudah banyak memiliki kemajuan ya pada selama mengikuti guru penggerak. Baik, kepala sekolah. Oke, dari kepala sekolah, dan ini dari rekan guru Pak. Ya. Ada 5 orang atau lebih? Ada 5 Pak. 5 ya? Iya. 5 rekan guru.
kepala sekolah. Ini asesmen mandiri ya? Iya. Mandiri. Bukan, oh rekan guru Masih juga. rekan Pak. Hasbi Musa. Dartin. Ada beberapa itu Pak. Belum ya? Nanti diselesaikan Pak. Iya. Cuman Kalau ini, itu pribadi sendiri punya Pak. nah, Ini belum bisa. Karena masih ingin memantau penilaian teman-teman Pak. Jadi jangan Kalau sampaikan bisa. saya. di pause dulu videonya. Oke, kita lanjutkan pada diskusi kita dan diskusi pada sesi ini yaitu fokus pada refleksi hasil survei atau feedback 360 derajat. Nah, jadi di sini Bapak sebelum saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait refleksi hasil survei, Ya. saya mungkin memberikan kesempatan kepada Bapak dulu untuk menganalisis mulai dari penilaian kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Jadi Siap. kalau bisa dimulai dulu dari rekan, dari kepala sekolah. Ya, kepala sekolah dulu. Nah, yang diperhatikan adalah apa yang kurang baik dan ataupun perlu ditingkatkan menurut penilaian dari kepala sekolah tersebut. Siapa? Oke. Boleh ada. Oke. Jadi disebutkan saja apa-apa saja kompetensi yang kurang baik. Siapa? Dan kalau bisa juga kurang baik itu dia disebutkan pada poin berapalah. Karena kan tidak semua dalam kompetensi itu indikatornya itu menunjukkan Bapak kurang baik kan. Siapa? Oke, sudah. Untuk kepala sekolah sudah ya? Kepala sekolah Pak. Oke, saya ulangi pertanyaan berarti ya. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak? Jelaskan menurut masing-masing responden, kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Jadi mulai dulu dari kepala sekolah, silakan. Baik Pak. Berdasarkan hasil lembar umpan balik 360 itu dari kepala sekolah, di mana di sini ada beberapa kompeten yang memang sudah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi kriteria yang sudah konsisten dilakukan. Namun ada beberapa indikator, misalkan di indikator menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Di sini penilaian dari seorang kepala sekolah, saya sebagai CGP itu masih kurang, atau yang ingin ditingkatkan itu bagaimana CGP bertanya kepada murid apa yang sudah baik dari praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah meminta rekan sejawat untuk melihat bagaimana proses praktik proses belajar mengajar. Kemudian di indikator lainnya yaitu di perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di situ juga saya harus meningkatkan bagaimana memandu pertemuan diskusi mengenai strategi pembelajaran yang akan diterapkan atau yang cocok digunakan pada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian untuk indikator selanjutnya adalah bagaimana di indikator memimpin refleksi, yaitu di indikator memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Di situ yang perlu saya tingkatkan adalah memandu pertemuan dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan strategi pembelajaran. Kemudian
memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Di situ saya harus meningkatkan bagaimana saya sebagai CGP itu mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi proses mengajar satu sama lain dan memberikan umpan balik yang berdampak positif. Serta di pelibatan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Hasil dari data penilaian kepala sekolah, di sini saya yang perlu tingkatkan adalah bagaimana saya harus dulu mengidentifikasi profil orang tua atau wali murid, kemudian mencatatnya itu untuk lebih mengetahui bagaimana identitas dari peserta didik, sehingga saya bisa bagaimana menjalin kolaborasi kepada orang tua untuk melibatkan orang tua atau wali dari peserta didik dalam pendampingan dan sumber belajar bagi siswa di sekolah. Itu Pak, itu hasil data di kepala sekolah, dan yang perlu saya tingkatkan adalah hal-hal itu saja yang perlu berdasarkan data yang ada di lembar umpan balik 360 derajat dari kepala sekolah. Oke, baik. Dan setelah ini kita lanjut lagi menganalisis hal-hal yang kurang baik dan perlu ditingkatkan berdasarkan penilaian dari rekan sejawat. Jadi Baik. Bapak kalau bisa tinggal dianalisis saja. Yang sudah baik tidak perlu. Iya. Kalau ada misalnya dari 5 Ya. dari 5 CGP ada 1 misalnya yang menilai kurang baik, cukup disebutkan saja siapa cukup disebutkan saja penilaian dari 1 orang itu. Oke Pak. Lagi. Siap. Baik. Di sini saya akan ini Pak, apa-apa saja yang perlu. Ya sudah. Nah, saya di sini mengambil sampel untuk yang saya jelaskan. Di sini kebetulan penilaian dari rekan sejawat yang paling yang paling memberikan saya penilaian yang harus saya tingkatkan, dan itu sangat bermanfaat untuk saya. Tunggu. Baik Pak, di sini saya akan menjawab itu refleksi atau lembar umpan balik dari rekan sejawat. Dari di antara 5 penilaian guru rekan sejawat, nah di antara 5 ini, ketiganya ini sudah memberikan penilaian yang dimana penilaian di setiap indikator itu sudah konsisten saya lakukan. Kemudian dari di antara 5 rekan sejawat ada 2 penilaian, 2 rekan sejawat yang penilaiannya masih bervariatif atau masih bervariasi. Nah, adapun indikator-indikator yang perlu saya tingkatkan, karena di situ dalam penilaian rekan sejawat di situ saya di sini maksudnya praktik yang saya harapkan itu sudah sering dilakukan, namun belum konsisten sesuai dengan jadwal yang ada. Maka dari itu, misalkan di contoh di indikator menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Nah, di situ jawaban di situ setiap di sub indikator itu masih bervariasi. Ada yang sudah sering saya lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ada, dan ada yang memang belum konsisten. Saya sudah sering dilakukan tapi belum konsisten yang sesuai jadwal rutin yang memang sudah diberikan. Nah, itu perlu saya tindak lanjuti, bagaimana saya bisa menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran kemauan pribadi itu bisa saya praktikkan dan bisa saya lakukan sesuai dengan jadwal apa saja yang sudah ada, seperti itu. Kemudian di indikator berikutnya, karena ini merupakan
penilaian dari rekan sejawat, jadi adalah ini yang harus saya perlu tindak lanjuti. Nah, untuk penilaian yang sudah sering saya lakukan dan sudah sesuai dengan jadwalnya, atau yang sudah penilaian sudah diharapkan baik, nah, mungkin di sini tidak lagi saya ingin suarakan, karena yang perlu saya harus evaluasi adalah bagaimana saya bisa menindaklanjuti apa yang menjadi penilaian rekan sejawat saya di bagian penilaian yang sudah sering saya lakukan tapi belum konsisten. Itu guna untuk bagaimana bisa saya memperbaiki pengembangan diri saya seperti yang ada di lembar observasi tersebut. Kemudian di indikator kedua yaitu mengenai tentang mengenai tentang ini berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah pengembangan karir. Nah, di situ di indikator ini juga ada beberapa subindikator yang perlu saya tingkatkan sehingga dia bisa, memang sudah sering dilaksanakan tapi belum konsisten. Nah, itu juga harus saya tindak lanjuti untuk kedepannya agar saya bisa memenuhi segala apa yang ada atau segala apa yang menjadi penilaian dan sebenarnya menjadi tanggung jawab juga sebagai pendidik dalam mengembangkan karir itu. Dan ini sangat, penilaian lembar umpan balik ini sangat bermanfaat untuk saya, bagaimana saya bisa merefleksi dan mengevaluasi diri saya sendiri. Nah, kemudian dalam indikator berikutnya yaitu saya harus lebih meningkatkan diri lagi di kematangan spiritual, moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, itu yang juga ada beberapa hal atau ada beberapa subindikator yang perlu saya tingkatkan sama dengan yang tadinya, yaitu bagaimana saya bisa harus konsisten. Karena ketika membicarakan tentang kematangan spiritual, moral dan emosi, apalagi emosi yang memang ada kalanya susah dikontrol, ada yang kalanya kelepasan, nah itu memang susah dihindari. Tapi berdasarkan hasil data yang diperoleh dari rekan sejawat dan penilaian dari rekan sejawat ini, di situ saya bisa belajar bagaimana saya bisa melatih dirinya saya, kematangan spiritualnya saya, dengan moral yang harus saya terapkan sebagai pendidik itu harus saya tingkatkan. Meskipun itu sudah sering dilakukan tapi belum memenuhi keseluruhannya itu secara konsisten, seperti itu. Kemudian di indikator berikutnya adalah yaitu bagaimana saya bisa memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Nah, itu juga yang harus saya tindak lanjuti, yaitu seperti contoh saya itu harus bagaimana saya bisa menyediakan berbagai bahan ajar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Nah, seperti kemarin di pendampingan 5, di situ juga seorang pengajar praktik sudah memberikan saya masukan, saran, sehingga bagaimana saya bisa mengelola proses pembelajaran itu sehingga bisa menjadi pembelajaran yang bermutu, bermakna dan menyenangkan itu. Dan salah satu cara itu juga menyediakan berbagai bentuk bahan ajar, media pembelajaran serta pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Nah, itu juga yang harus saya tingkatkan, dan itu sudah menjadi PR-nya saya, bagaimana saya bisa menindaklanjuti penilaian tersebut atau masukan dan saran tersebut. Kemudian setelah itu bagaimana saya dalam merefleksi dan memperbaiki kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Nah, di sini saya masih kurang konsisten mengajak rekan sejawat untuk saling berkolaborasi itu dengan cara mengobservasi, memberikan umpan balik, atau mengajak rekan sejawat bagaimana bisa memberikan perbaikan kualitas praktik pembelajaran. Nah, itu juga yang harus
saya perlu tingkatkan, apalagi harus rutin saya lakukan atau praktekkan dalam kegiatan di sekolah. Nah, kemudian dalam kategori kepemimpinan manajemen sekolah, nah di sini juga ada yang perlu saya tingkatkan, itu bagaimana mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Nah, di sini yang harus konsisten dilakukan itu adalah bagaimana seorang CGP itu mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid. Nah, karena ketika ingin berbicara secara visi sekolah berarti ini mencakup segala apa yang ada di dalam sekolah, dan untuk menggapai visi itu harus melibatkan segala warga sekolah dan memperhatikan apa saja upaya atau yang mendukung dalam ketercapaian visi tersebut. Nah, itu yang harus saya tingkatkan, itu bagaimana saya bisa merangkul segala warga sekolah itu untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi sekolah agar dapat lebih berpihak kepada murid. Kemudian di dalam memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, yang harus saya rutin lakukan itu bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan warga sekolah untuk merancang dan menjalankan program pembelajaran, entah itu intrakurikuler, kurikuler, atau ekstrakurikuler di kelas ataupun di sekolah. Nah, itu juga yang harus ditingkatkan. Itu bagaimana bisa berkolaborasi dalam sekolah sehingga mewujudkan program-program pembelajaran yang bisa menumbuhkan kepemimpinan ataupun pengelolaan program yang berdampak pada siswa atau pada murid. Itu yang perlu ditingkatkan. Selebihnya mungkin penilaian dari rekan-rekan sejawat sudah pada kompetensi yang lain sudah terbilang baik karena sudah sering dilakukan dan sudah memang disesuaikan dengan jadwal yang ada. Nah, itu yang beberapa yang perlu saya tindak lanjuti sebagai pengembangan dirinya saya untuk ke depannya. Oke, baik Pak ya. Cukup aja juga ya Pak untuk refleksi sejawat. Nah, ada 5 responden yang memberikan penilaian dan alhamdulillah hanya dua ya yang variatif jawabannya, tetapi bukan berarti Bapak penilaian itu dikatakan tidak baik ya, ataupun kurang baik, cuma perlu untuk ditingkatkan. Karena dari tentang nilai 4 itu Bapak di situ rata-rata sudah di atas 3 ya. Boleh dikatakan sudah 3,5 lah. Karena dari 8 indikator yang dinilai itu sudah ada sebagian besar yang mendapat nilai 4 dan selebihnya itu hanya mendapat nilai 3. Nah, oke Pak ya, jadi mungkin itu untuk penilaian, bukan penilaian ya, refleksi untuk penilaian rekan sejawat. Nah, mungkin setelah ini kita lanjut lagi refleksi untuk penilaian dari murid siswa ya. Kalau siswa rata-rata Pak memberikan hal yang baik. Iya, itu penilaian dari siswa dan itu sudah hak mereka ya, berdasarkan yang mereka lihat, berdasarkan yang mereka amati, yang berkata. Jadi ya kita tidak bisa mengubah penilaian mereka. Jadi terima. Makanya penilaian itu ada penilaian dari kepala sekolah dan sejawat, murid, dan penilaian diri sendiri. Nah, jadi Bapak juga diberikan kesempatan untuk menilai diri sendiri. Jadi biarlah mereka yang menilai, itu tidak perlu kita harus intervensi, karena kita juga diberi kesempatan untuk menilai gitu. Oke, nah sekarang alhamdulillah ya, untuk refleksi penilaian dari siswa itu rata-rata sudah memberi nilai sangat baik. Oke, itu tidak masalah Pak ya.
Oke, nah sekarang kita lanjut pada pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya atau kedua, apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi penggerak yang harus Bapak miliki? Harus mengasah. Nah, mungkin lebih fokus pada tadi ada penilaian kompetensi yang masih variatif itu kan? Oke, itu saja. Hal yang saya lakukan untuk mengasah kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu adalah bagaimana saya bisa menindaklanjuti segala kompetensi-kompetensi yang memang perlu untuk ditingkatkan, yaitu berdasarkan dari data hasil lembar umpan balik yang sudah diberikan oleh rekan sejawat, kepala sekolah, dan peserta didik. Nah, itu yang menjadi itu yang menjadi acuannya saya dalam mengasah pengembangan dirinya saya untuk kedepannya, itu dengan melihat atau merefleksi kembali lembar umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan apa-apa yang menjadi penilaian yang masih perlu ditingkatkan atau yang masih perlu peningkatan dalam lembar umpan balik tersebut, itulah yang akan saya tindak lanjuti untuk kedepannya. Bagaimana saya bisa memenuhi nilai yang seutuhnya dalam penilaian lembar umpan balik itu, yang dimana yang konsisten dilakukan dan memiliki jadwal tersendiri. Nah, karena dilihat dari data yang memang sudah dipaparkan tadi, di mana dari 5 rekan sejawat yang memberikan respon kepada lembar umpan balik ini, terdapat dua responden yang masih memberikan penilaian yang bervariatif. Nah, itu menjadi masukan dan saran dari penilaian ini, saya anggap masukan dan saran yang sangat membangun untuk saya, yang bisa memberikan saya dampak positif, bagaimana saya bisa belajar dari mana saja kekurangan-kekurangan yang ada pada saya, yang perlu saya tingkatkan, itu Pak. Jadi berdasarkan penilaian-penilaian yang memang sudah ada dan sudah terdata di lembar umpan balik itu. Oke, baik. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Baik, untuk melibatkan seseorang, tentu dalam pengembangan dirinya saya tidak mampu untuk berubah sendiri, karena saya butuh masukan, saran, bimbingan dalam dalam mengasah untuk kemajuan diri saya, karena saya tidak bisa menilai sampai di mana pengembangan diri saya yang sudah saya lakukan. Nah, saya harus membutuhkan orang-orang yang bisa menilai secara murni apa-apa yang ada dalam dirinya saya atau apa yang perlu saya kembangkan. Nah, untuk melibatkan orang itu, mungkin yang pertama saya libatkan adalah di ranah sekolah atau di area sekolah, lingkungan sekolah adalah itu terutama kepala sekolah, karena mungkin kepala sekolah yang menjadi sebagai pedoman atau sebagai pembimbing atau pengarah lah untuk kami yang masih masih semacam mau dibilang di bawahnya, bukan sebagai staf lah, kalau gitu, staf guru yang ada di sini. Kemudian dari ranah lingkungan di luar sekolah itu mungkin masyarakat sekitar, bagaimana bisa memberikan penilaian terhadap diri saya dan memberikan pandangan kepada saya, itu apa yang harus saya tingkatkan dan apa yang harus saya pertahankan. Mungkin itu orang-orang yang akan saya libatkan dalam pengembangan dirinya saya, Pak. Karena namanya seseorang juga bukan, meskipun saya adalah seorang guru penggerak, tapi saya juga bisa beradaptasi di luar lingkungan sekolah, karena namanya kehidupan bukan hanya
di dalam sekolah saya, tetapi bagaimana bisa hidup bermasyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Jadi selesai sudah untuk diskusi kita tentang refleksi hasil survei. Ya, sebelum kita akan berdiskusi tentang perubahan dalam pembelajaran, saya ingatkan kembali hasil survei yang sudah Bapak isi itu segera diinput di LMS. Siap Pak. Bisa dipahami Pak ya? Bisa Pak. Oke. Baik Pak ya. Mungkin sebelum kita melanjut ke diskusi berikutnya, kita jeda dulu. Kita istirahat dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita lanjutkan lagi diskusi kita pada pendampingan individu 6. Dan kali ini kita masuk pada diskusi terkait perubahan dalam pembelajaran. Baik. Dan diskusi ini akan mendiskusikan tentang pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan dan juga mendiskusikan dampak pada diri guru dan murid. Baik. Baik, pertanyaan pertama Pak. Setelah Bapak menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Baik. Selama mengikuti pembelajaran 6 bulan di guru penggerak, selama menerima segala materi yang diberikan, adapun perubahan yang saya rasakan yaitu bagaimana saya bisa lebih berkembang lagi. Pengembangan dirinya saya lebih bisa saya rasakan terhadap apa-apa saja yang sudah saya ketahui mengenai segala materi yang ada di guru penggerak, yaitu mulai dari materi nilai dan peran sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa merancang atau menyusun sebuah visi yang berpihak kepada siswa. Kemudian pengambilan keputusan, dilema etika. Setelah itu bagaimana bisa membuat program-program yang akan mempengaruhi pengembangan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana proses pembelajaran yang semestinya yang diharapkan. Nah, itu semua yang mungkin saya dapatkan dari cara mengikuti segala rangkaian yang ada pada guru penggerak. Namun kalau mau dibilang jujur, kemarin-kemarin masih tidak ada keinginan ingin mengikuti program calon guru penggerak ini, tapi setelah dijalani, setelah dilaksanakan atau setelah diikuti segala rangkaiannya, ternyata begitu sangat berpengaruh terhadap pengembangan diri. Karena apa? Di situ kami diajarkan atau diberikan pemahaman-pemahaman baru, mungkin yang mau dibilang susah didapatkan ketika hanya ingin sekedar mencari secara otodidak tanpa harus ada bimbingan dan memang pemahaman yang lebih lanjut. Nah, itu semacam saya ini selama mengikuti guru penggerak itu, refleksi pembelajaran adalah adanya perubahan pemahaman, perubahan di pengembangan diri, perubahan pada diri untuk bagaimana bisa menjadi lebih baik itu, Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Berdasarkan yang Bapak alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid setelah menjalani program 6 bulan ini? Baik. Hal yang berdampak pada murid itu yaitu bagaimana bisa murid merasakan pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan di saat belajar. Itu salah satu dampak untuk siswa, atau yang siswa bisa rasakan itu bagaimana saya di saat melakukan proses pembelajaran itu bisa memenuhi segala kebutuhan yang ada pada murid. Itu dengan cara tadi apa? Melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jujur pembelajaran diferensiasi ini nanti saya dapatkan di guru penggerak, dan itu saya bisa terapkan karena saya sudah bisa memahami apa-apa saja atau bagaimana langkah-langkah untuk
pembelajaran yang berdiferensiasi itu untuk di kepentingan di yang siswa bisa rasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana bisa siswa menemukan solusi ketika dia mendapatkan masalah ataupun ada permasalahan, di mana saya sebagai pendidik bisa membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dia hadapi dengan cara apa tadi. Itu seperti yang biasa dilakukan, itu melaksanakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah dengan mencari solusi. Nah, itu mungkin dampak untuk siswa yang bisa dirasakan sama siswa. Oke, baik. Dan apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan? Silakan. Baik. Perjalanan yang bisa saya rasakan itu sangat memuaskan, mungkin adanya kolaborasi dengan orang-orang baru. Itu adanya kolaborasi dengan orang-orang baru, di mana di dalam program guru penggerak ini bukan hanya sekedar berkolaborasi di sekitar lingkungan yang biasanya kita tempati, tetapi di mana pada program guru penggerak ini ada kegiatan semacam kegiatan lokakarya. Di situ kami dipertemukan orang-orang baru, berkolaborasi dengan orang baru, bagaimana bisa memecahkan suatu masalah dengan cara bermusyawarah atau berkolaborasi dengan orang-orang baru. Kemudian adanya saling sharing atau bertukar pendapat di dalam menelah suatu pemahaman, sehingga bisa menambah wawasan dalam berpikir. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir adalah, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bapak? Baik. Hal yang menantang adalah mungkin menjalani segala proses rangkaiannya. Itu yang hal yang menantang sebenarnya. Karena posisi di dalam memahami sebuah materi, tidak semua orang atau tidak semua apa yang kita pikirkan sama dengan pemikiran kita. Bahkan apa yang kita dapatkan di program guru penggerak, orang lain belum bisa dapatkan, atau apa yang kita pahami di dalam menjalani guru penggerak, pemahaman-pemahaman yang diberikan dalam guru penggerak, belum semua orang bisa mengetahuinya. Nah, itu menjadi suatu tantangan, bagaimana pemahaman kita atau apa yang kita dapatkan di dalam guru penggerak itu kita bisa terapkan ke orang lain, atau bisa mengikut sertakan orang lain ke dalam pemahamannya kita. Bukan berarti di sini pemahamannya kita yang harus mau didahulukan, tetapi bagaimana pemahaman yang bisa memang betul-betul berdampak untuk pengembangan baik pengembangan diri secara pribadi, pengembangan untuk sekolah, itu bisa masuk ke dalam pemahamannya mereka. Itu yang menjadi tantangan. Kemudian menjalani program guru penggerak ini memang cukup menguras waktu, pikiran, karena kami juga dibekali bagaimana kita bisa berpikir untuk mengerjakan segala tugas yang ada pada guru penggerak. Tetapi pada dasarnya tugas itu adalah bagaimana tugas itu bermaksud atau punya tujuan tertentu, yaitu bagaimana kita bisa berpikir lebih luas lagi mengenai suatu materi. Itu adalah tujuan tugas yang diberikan dalam guru penggerak. Nah, itu menjadi tantangan juga, karena namanya pemberian tugas dalam guru penggerak adalah ada tanggal due date-nya. Mungkin masih diberikan rentang waktu yang tidak cukup lama, bahkan sambil mengerjakan tugas ada masuk di kegiatan yang ada di LMS untuk diikuti. Nah, itu mungkin pembagian waktunya antara mengerjakan masalah pribadi ataupun masalah yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai guru, yaitu mengajar, berada di sekolah, kemudian disangkut pautkan atau dikaitkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di guru penggerak. Nah, itu mungkin punya strategi sendiri, atau bagaimana cara bisa menjalankan program ini bersama dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah pribadi atau diri sendiri. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih untuk diskusi kita tentang perubahan dalam pembelajaran itu selesai, dan selanjutnya kita akan mendiskusikan
terkait penilaian pemetaan aset. Nah, pada sesi ataupun pada penilaian pemetaan aset ini ada beberapa hal yang perlu ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait kegiatan diskusi pemetaan aset yang sudah Bapak lakukan di sekolah. Siap. Nah, pertanyaan pertama adalah siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Baik. Siapa saja yang terlibat dalam proses pemetaan aset? Baik, di sini yang saya libatkan dalam proses pemetaan aset yaitu kepala sekolah, kepala sekolah, seluruh warga sekolah yang ada di sekolah, baik itu murid maupun tenaga kependidikan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat suatu forum rapat untuk membahas pemetaan aset ini. Gitu, Pak. Oke, baik. Tidak ada yang terlewati, Pak? Yang terlewati satu juga mungkin lupa, itu adalah orang tua siswa dan komite sekolah itu. Oke. Jadi 4 itu, Pak, ya? Iya. Oke, baik, Pak. Kita lanjut pada pertanyaan berikut. Bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor? Baik. Bagaimana cara pemetaan aset atau identifikasi aset? Yaitu dengan cara apa, Pak? Yaitu dengan cara mensurvei terlebih dahulu lingkungan yang ada di sekolah ini, apa-apa saja yang bisa dijadikan aset. Karena seperti yang diketahui, pemetaan aset ini ada 7 aset yang harus diperhatikan dalam lingkungan sekolah, yaitu di mana ada modal manusia, aset fisik, sosial, politik, budaya dan agama, dan yang maksudnya yang lainnya itu ada 7 semua. Nah, cara pemetaannya itu melihat kondisi sekolah, lingkungan sekolah, kemudian melaksanakan wawancara atau mencari informasi mengenai aset-aset apa saja yang bisa apa-apa saja yang bisa dijadikan aset di dalam sekolah ini. Gitu. Oke, baik. Dan apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan? Baik. Di saat pemetaan aset itu, segala rangkaian kegiatan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan itu bisa dilihat di dalam dokumentasi video sosialisasi pas pelaksanaannya itu ada. Kemudian ada pun juga umpan balik yang diberikan di saat pemetaan aset ini, dan itu sudah sangat berdampak bagaimana sosialisasi itu atau diseminasi itu bisa berjalan dengan baik karena adanya pertukaran pemahaman atau saling sharing dalam identifikasi aset. Oke, baik. Apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Baik. Tantangan atau kendala yang dihadapi saat identifikasi aset sekolah itu adalah mungkin di sini kurangnya informasi yang terstruktur mengenai apa saja yang bisa dijadikan aset, kemudian kurangnya informasi tentang aset apa saja atau komponen-komponen apa saja yang bisa dijadikan aset untuk menjadi sumber daya dalam pengembangan sekolah. Dan bagaimana Bapak bisa mengatasinya? Baik. Dan bagaimana bisa mengatasinya, yaitu dengan cara menggunakan teknologi untuk mencari data-data yang lebih relevan, kemudian melaksanakan kolaborasi seperti wawancara untuk mencari sumber-sumber atau data-data yang bisa menghimpun berbagai informasi untuk pemetaan aset ini tersendiri. Oke, baik, lanjut pertanyaan berikut. Bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Baik, ketika mencapai suatu keberhasilan, pasti perasaan itu sudah sangat senang, karena apapun yang diusahakan ketika dia sudah berjalan dengan berhasil, pasti akan merasakan
kesenangan tersendiri lah karena sudah berhasil mencapainya. Oke, baik, lanjut. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Baik, yang menjadi pertimbangan ini adalah bagaimana sumber daya ini bisa menunjang dengan jangka panjang. Itu yang menjadi pertimbangan. Dan bagaimana sumber daya ini bisa bermanfaat secara menyeluruh, kemudian memberikan dampak positif bagi segala yang ada di sekolah. Kemudian itu bisa, bagaimana sumber daya ini bisa terus-menerus memberikan dampak-dampak positif seperti itu. Oke, baik. Dan apakah aset yang dipetakan sudah sejalan dengan program yang dirancang? Baik. Mengenai identifikasi aset dengan program, alhamdulillah sudah sejalan dengan apa yang sumber daya apa yang ada di sekolah dengan program yang akan direncanakan ini sudah berjalan, bahkan sudah mendukung untuk menjalankan program tersebut. Oke, baik, lanjut. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Baik, untuk sumber daya yang belum ditemukan atau masih sementara mencari informasi-informasi yang lebih relevannya itu, mungkin di sini yang belum saya temukan adalah bagaimana bisa membuat aset yang aset semacam komunitas lokal atau yang komunitas yang ada di sekitar sekolah, misalkan komunitas alumni atau apa yang bisa menjadi bagian dari aset untuk pengembangan sekolah. Itu mungkin yang belum sampai sekarang belum saya dapatkan itu. Oke, baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan setelah ini saya akan mewawancarai perwakilan aktor dari aktor yang sudah Bapak libatkan dalam kegiatan diskusi pemetaan aset. Untuk itu Pak, saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyiapkan siapa aktor yang bersedia untuk saya ajak untuk berdiskusi. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Kep? Alhamdulillah, bos sehat. Sehat ya, baik sekali. Oke Pak, tujuan dari saya mengundang Bapak atau Bapak dipilih untuk diwawancarai pada sesi ini terkait tentang pemetaan aset yang sudah dilakukan oleh CGP. Nah, dalam pemetaan aset tersebut itu dimana kan ada aktor-aktor yang terlibat, dan Bapak sebagai kepala sekolah itu saya lihat juga termasuk salah satu aktor yang terlibat pada kegiatan diskusi pemetaan aset. Nah, untuk itu saya barangkali hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak terkait tentang kegiatan diskusi pemetaan aset tersebut. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah atau aset yang di sekolah? Bagaimana Seperti prosesnya? aset yang ada di sekolah itu, di mana kita mengikuti sosialisasi daripada CGP ini. Betul. Mereka mengungkapkan bahwa aset yang ada di sini terdiri dari 7 aset. Iya, betul. 7 aset ini yang pertama modal manusia. Iya. Modal manusia ini kalau di sekolah ini tentu kita memiliki pegawai negeri sipil dan Betul. ASN Betul. dan honor beberapa bagian. Kemudian untuk PNS kita terdiri dari 5 orang PNS, 4 orang yang sudah menerima sertifikasi, Iya. 3 orang P3K, kemudian yang mengikuti CGP Iya. 2 orang, setelah itu sisanya ada bagian perpustakaan Iya. dan guru-guru honor lain. Betul. Iya.
untuk mengenai aset ini, tentu kita sudah mengetahui beberapa aset seperti yang saya ungkapkan tadi, itu tentang modal manusia. Ya. Kalau modal manusia ini jelas dan tentu kita sudah membenahi beberapa bagian yang ada di sekolah ini, seperti beberapa orang PNS, P3K, ketua perpustakaan, kemudian guru honorer yang lainnya. Modal manusia ini tentu di sini ada guru, tenaga kependidikan, dua tenaga kependidikan, kemudian komite sekolah dan pengawas. Oke, Pak. Kemudian Ya, masih ada lagi. Lanjut, Pak. saya lanjutkan, Pak, ya. Ya. Kemudian untuk modal sosial, ya. Ya. Modal sosial ini seperti kelompok belajar, kemudian kelompok modal sosial ini terdiri dari tata tertib, kemudian modal politik. Yang ini saja, Pak, dibaca. Bisa dia, Pak? So, di sini kan modal sosial. Modal sosial ini seperti tata tertib dan kelompok belajar. Betul, ya. Kalau tata tertib di mana sudah menyelesaikan dan sudah menerapkan sebagai panduan warga sekolah itu tersebut untuk melaksanakan pembentukan budaya positif. Kemudian kelompok belajar, di mana kelompok belajar itu SDN 1 Bulawa merupakan komunitas belajar di sekolah untuk berbagai praktik baik di sekolah. Kemudian untuk modal politik, di mana kepala sekolah kemudian kerjasama dengan instansi pemerintah dan kerjasama universitas, di mana untuk modal fisik, perpustakaan, ruang perpustakaan harus digunakan untuk membaca buku saat waktu istirahat. Yang berikut, ruang kelas, di mana saat itu ruang kelas dapat dijadikan sebagai tempat proses belajar mengajar. Kemudian bank sampah, di sini bank sampah ini peran bank sampah di mana merupakan salah satu tempat dijadikan untuk menyimpan benda-benda yang masih ada dan bisa didaur ulang. Oke, baik, Pak. Sudah selesai, Pak, ya? Ya. Oke. Jadi itu proses dalam menemukan ataupun mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah sehingga menghasilkan 7 aset tadi, Pak, ya? Ya. Dan pertanyaan berikut, apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi pada saat melakukan identifikasi sumber daya ataupun aset sekolah? Ada kendala, Pak, ya?
sebenarnya kendala ini Pak, jelas dan tentu saya ini tentu dibantu oleh beberapa pihak yang ada di sekolah. Iya. Terutama saya juga bersyukur kepada Bapak dan Ibu yang terkapir pada calon guru penggerak. Iya. Mereka Allah bisa membantu saya dalam keadaan biarpun kesulitan apapun Betul. mereka bisa Ya, membantu saya dalam hal tersebut. berarti alhamdulillah terbantukan dengan rekan-rekan guru ataupun staf dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, Pak. Dan bagaimana Bapak bisa mengatasinya? Jelas dan tentu mengatasinya yang pertama dengan arahan-arahan apa saja saya berikan sama mereka. Mereka juga apa arahan apa yang mereka lontarkan sama saya juga bisa menerima. Dari kesimpulan kita duduk bersama secara musyawarah. Iya. Baik Pak ya, jadi begitu cara Bapak dalam mengatasi ketika Bapak mengalami kendala ataupun tantangan pada saat mengidentifikasi sumber daya ataupun aset di sekolah. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ataupun aset sekolah tersebut? Ya, tentu merasa saya bersyukur. Iya, bersyukur. Karena terbantu dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Iya. Kalau biasanya hal tersebut kalau tidak dibantu oleh rekan-rekan di sekolah, saya tentu menemukan beberapa kesulitan yang saya akan hadapi. Alhamdulillah dengan berkat teman-teman yang ada di sekolah ini, mereka bisa membantu saya dalam hal tersebut. Luar biasa Pak ya. Ya, saling berkolaborasi. Ya. Betul. Oke, baik Pak. Tinggal 2 pertanyaan Pak ya. Apa saja pelajaran yang Bapak dapatkan dari proses pemetaan aset yang dilakukan oleh CGP kemarin? Untuk beberapa proses pembelajaran dari pemetaan itu, tentu saya juga merupakan bagian daripada bagian daripada pimpinan yang ada di sini menghadapi hal-hal tersebut baik dari luar maupun dari mana saja. Tentu tetap saya terbantu oleh rekan-rekan yang ada di dalam. Apa yang saya tidak ketahui mereka langsung membicarakan hal tersebut kepada saya. Maka oleh sebabnya dalam pembelajaran ini saya tidak mengalami kesulitan terus terang. Itu saja Pak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak. Dalam menentukan aset sekolah, apa kira-kira pertimbangan yang Bapak lakukan? Pertimbangan dalam aset sekolah ini jelas sebelum menerima aset yang ada di sekolah ini, tentu saya dulu rapatkan dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Di mana aset ini yang kita terima harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan jelas tentu aset ini seperti Chromebook itu Pak, tentu kita buatkan satu letter di mana tahun anggaran yang ada di situ kita dapatkan, kita harus buatkan. Jangan sampai ada pemeriksaan dari pihak-pihak dinas atau maupun dari mana saja. Kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak yang sangat-sangat mendukung CGP dari Bapak, dan ini adalah bentuk apresiasi Bapak terhadap CGP. Alhamdulillah hari ini adalah pendampingan terakhir untuk CGP, dan saya berharap semoga CGP-nya dan juga Bapak di sekolah ini semakin sukses ya untuk memajukan sekolah khususnya SDN 1 Bulawan. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya sebelum saya akhiri, saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Dan juga selama ini juga pula apabila ada
perilaku saya yang sengaja ataupun tidak sengaja yang dirasa juga kurang berkenan, juga saya mohon maaf Pak. Mungkin diskusi pemetaan aset kita hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kita lanjut lagi diskusi Baik, Pak. kita. Diskusi kita sekarang fokus pada persiapan panen hasil belajar. Baik. Nah, sejauh ini Bapak mungkin sudah punya bayangan ataupun gambaran apa-apa saja yang akan Bapak persiapkan atau apa saja yang nantinya Bapak akan sajikan atau tampilkan dalam kegiatan panen hasil belajar. Baik. Nah, pertanyaannya adalah apa ide Bapak untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti? Baik. Mungkin idenya saya yang pertama yang saya lakukan adalah karena ini menyangkut bukan panen hasil ini bukan menyangkut di cuman hanya per individu saja, tapi melainkan bagaimana setiap peserta calon guru penggerak itu memberikan semacam semacam karyanya lah di dalam panen hasil tersebut. Mungkin ide langkah yang pertama yang ingin saya laksanakan adalah bagaimana bisa membuat kesepakatan bersama dalam kegiatan panen hasil ini. Mungkin di situ bisa berbagi peran. Apakah di dalam karena ini dalam program ini dibagikan per kelas, kebetulan mungkin juga dalam satu kelas ada beberapa orang ya, daripada saling mungkin nanti bersamaan membawa hasil karya yang sama, mungkin ada pembicaraan atau kesepakatan terlebih dahulu. Maka itu mungkin ide yang pertama yang saya ingin laksanakan atau saya utarakan, yaitu bagaimana bisa membuat kesepakatan bersama dulu per kelas apa-apa yang saja yang perlu dibuat dalam panen hasil itu, agar segala rangkaian atau segala yang memuat dalam materi guru penggerak ini, program guru penggerak ini, bisa ada di dalam stand khusus per kelas itu, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikut, apa yang akan Bapak pamerkan pada saat panen hasil belajar? Rencana yang saya mau pamerkan ini Pak, rencananya adalah yang sesuai dengan programnya saya. Karena kebetulan programnya saya adalah membuat karya dari sampah atau mendaur ulang sampah. Nah, saya punya rencana bagaimana saya ingin memamerkan atau menampilkan hasil karya siswanya saya dalam mendaur ulang. Mungkin itu yang masih terbayang di pikirannya saya, bagaimana saya bisa meminta siswa untuk bekerja sama membuat suatu karya yang terbuat dari sampah ini untuk menunjukkan programnya saya ke depannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin menampilkan hasil karya yang terbuat dari sampah atau barang yang tidak pakai lagi. Oke, baik Pak. Nah, berikut ini khusus pertanyaan bagi yang terpilih sebagai penyaji Pak ya. Kalau Bapak tidak terpilih sebagai penyaji dalam Lokakarya ya, di kelompok atau di kelas kelas 10 ya, 10 ya, kelas 10 itu tidak ada CGP yang terpilih sebagai penyaji. Ada beberapa orang Pak Di yang kelas 10 ada beberapa orang, termasuk Ibu Ellen itu Pak, mengambil peran di dalam kegiatan nanti panen hasil ini. Penyaji, maksudnya yang penyajinya apa? Penyaji maksudnya di sini adalah yang nantinya akan mempresentasikan. Tidak. Mempresentasikan program. Belum, sampai sekarang belum ada informasi dari teman-teman yang satu kelas, belum ada informasi seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Karena pertanyaan berikutnya ini tinggal pertanyaan khusus bagi CGP yang terpilih sebagai penyaji dalam kelas berbagi. Dan sesuai informasi yang saya dapat bahwa di kelas 10 itu belum tidak ada CGP yang terpilih karena keterbatasan kuota. Ya.
dengan jumlah yang banyak sehingga tidak banyak CGP yang mendapat kesempatan untuk menjadi penyaji dalam kelas berbagi. Nah, baik Pak. Selanjutnya kita masuk pada bagian akhir pendampingan. Oke, di sini saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Yang pertama, telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, juga saya sangat mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah Bapak peroleh selama Bapak mengikuti kegiatan guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan namanya, dan alhamdulillah kemajuan-kemajuan itu sudah mulai terlihat di Bapak, dan saya berharap insya Allah apa yang Bapak sudah peroleh dari kegiatan guru penggerak ini dapat diimplementasikan dan juga dapat diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat seperti itu, insya Allah. Kemudian juga perlu saya sampaikan untuk pemetaan aset itu jika nanti sudah tidak bersesuaian dengan program sekolah, itu bisa Bapak melakukan perubahan dan juga perbaikan dengan menghilangkan ataupun menambah seperti itu untuk lebih sesuai lagi dengan program sekolah. Berikut ini juga perlu saya ingatkan kembali untuk kepada Bapak untuk mengumpulkan rencana kerja pengembangan program sekolah paling lambat 2 hari setelah Lokakarya 7. Nah, rencana kerja pengembangan program sekolah ini biasanya ada Loka 7. Biasa di Loka 7 itu ada materi untuk membuat rencana kerja pengembangan program sekolah. Kita membuat rencana program selama 2 tahun. Iya. Jadi rencana kita buat dalam jangka 2 tahun. Kemudian itu dimasukkan paling lambat 2 hari setelah Lokakarya 7. Dan nanti bagaimana cara membuatnya itu akan diberikan penjelasan dulu di Loka 7 hari pertama. Berikut saya rasa mungkin cukup. Nah, sebelum saya akhiri, saya hanya mengingatkan kembali ke Bapak agar segera menginput tagihan-tagihan yang ada di LMS, baik lembar umpan balik atau survei 360 derajat dan juga tagihan lainnya. Kemudian juga Bapak juga boleh mengecek apa saja yang masih kurang dalam LMS. Nah, baik Pak. Sebelum saya akhiri, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama ini, dan juga mungkin pendampingan yang selama ini yang mungkin dirasa kurang maksimal. Dan di sini saya mungkin hanya dapat menyampaikan permohonan maaf itu saja. Dan selanjutnya mungkin saya mungkin cuma tinggal memberikan penguatan saja ke Bapak bahwa Loka 7 nanti ini makin dekat. Siap. Ya kan? Jadi segera Bapak juga mempersiapkan apa-apa saja yang akan nanti Bapak pamerkan di Lokakarya 7. Kira-kira sampai di situ ada hal yang perlu disampaikan lagi, Pak? Mungkin yang perlu saya sampaikan itu adalah saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas segala bimbingan dan pendampingan yang Bapak berikan kepada saya selama kurang lebih 6 bulan ini, mulai dari pendampingan 1 sampai pendampingan yang terakhir ini, pendampingan 6. Di sini mungkin saya sangat banyak mengambil pelajaran, bahkan sangat banyak mengambil pengetahuan atas pendampingan ini, serta ucapan permohonan maaf juga dari saya Pak, ketika memang selama ada pendampingan ini masih ada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian tentu mungkin adanya
kekurangan dari cara pemasukan tugas ataupun yang lainnya, mungkin itu saya ucapkan sangat-sangat banyak permohonan maaf untuk kesalahan-kesalahan itu, Pak. Itu. Oke, baik Pak. Oke, jadi kita doakan saja Pak ya, karena sebagai manusia biasa, pasti satu sama lain memiliki kekurangan dan kelebihan. Siapa? Dan tinggal bagaimana cara kita menyikapi kekurangan dan kelebihan itu tersebut. Oke, dari saya mungkin, dari Bapak mungkin sudah cukup atau Iya, bagaimana? sudah. Nah, oke, baik Pak. Oke, karena berhubung videonya juga sudah selesai, yang penting Siap. rekamannya tetap masih jalan Pak ya. Iya, Pak. Oke, kita akhiri saja pendampingan individu 6 ini dan selamat melanjutkan ya, Siap. melanjutkan kegiatan CGP dan insya Allah kita bertemu kembali di Loka 6 Loka 6. nanti. Siap, Oke, insya Allah. baik. Pak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.